Saya mau menambahkan yang disampaikan Pak Yayat. Mhm. Di Indonesia ini sebetulnya yang sistem transportasi umumnya bagus itu tinggal hanya Jakarta saja ya. Ada beberapa daerah seperti Semarang lumayan, sekarang Bogor, Bandung baru mulai dan sebagainya. Nah, kalau khusus Jakarta itu sebetulnya ada dua tipe layanan. Yang pertama itu layanan yang disediakan reguler dan itu lebih banyak ke bis-bis kecil atau yang bis besar itu yang melayani daerah penyangga seperti dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang gitu. Nah, kalau yang di dalam kota yang massal seperti MRT, LRT, BRT atau bus Transjakarta itu sebetulnya tarifnya tidak mengalami perubahan gitu ya. Jadi saya kira sampai akhir tahun pun tidak akan mengalami perubahan karena mereka ini memperoleh subsidi dari negara gitu. Dalam hal ini dari APBD gitu. Jadi sebetulnya sampai hari ini kalau kita naik Transjakarta putar-putar di Jakarta asal tidak keluar dari halte cukup membayar Rp3.500 gitu ya. Mhm. Nah, yang naik itu seperti yang disampaikan Pak Yaya tadi itu yang reguler. Yang itu sebetulnya pangsa pasarnya sedikit dan betul sebagian itu sudah dilayani oleh angkutan kota yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta Busway. Kalau dalam manajemen Transjakarta disebut Mikrotrans, tapi publik menyebutnya angkot Jaklingko. Nah, kalau angkot Jaklingko itu sampai hari ini juga masih gratis dan saya yakin sampai akhir tahun pun juga masih gratis karena RKA-nya rencana kerja anggarannya itu sudah memperhitungkan gratis sampai akhir 2022 ini. Jadi sebetulnya kalau khusus di Jakarta angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau atau murah itu masih menjadi kenyataan gitu. Tetapi kalau luar Jakarta memang itu menjadi problem. Apalagi kalau daerah-daerah yang pemimpin daerahnya tidak memiliki komitmen untuk perbaikan layanan transportasi. Misalnya ada yang mengatakan akan mengurangi jam operasional dari angkot dengan adanya kenaikan BBM. Tetapi di Tangerang sebaliknya pemerintah Kota Tangerang justru menggratiskan layanan bis yang berada dalam manajemen mereka yaitu bis Tayo gitu kata gitu ya. Bis Tayo itu bis yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Nah, itu malah digratiskan pada masa kenaikan BBM ini. Jadi memang sangat beragam kebijakan antar masing-masing wilayah ini gitu. Nah, sebetulnya yang jadi kerasahan masyarakat katakanlah itu mungkin karena bersamaan dengan ini juga ada kenaikan tarif ojek online ya gitulah. Itu kan yang menambah beban gitu. Tetapi sebetulnya ini kan kenaikan tarif ojek online kan sebetulnya sudah dirancang sejak awal Agustus. Jadi sebelum kenaikan BBM itu sudah ada rancangan untuk menaikkan tarif ojek online, hanya waktu itu mengalami penundaan. Kira-kira begitu. Baik Pak Dharma, kalau di Jakarta layanan terintegrasi sudah baik begitu ya. Apakah subsidi ini bisa Ya, diperluas ke angkutan reguler seperti angkot Pak Dharma? bisa saja gitu, bisa. Artinya, tapi kan mekanismenya harus jelas. Maksud saya harus jelas gimana? Ya, angkot-angkot itu kan Pemprov DKI itu kan tidak bisa memberikan subsidi langsung kepada masing-masing angkutan ini kan, tapi melalui mekanisme misalnya kerjasama dengan Transjakarta. Jadi subsidi transportasi angkutan darat di DKI kan disalurkan lewat Transjakarta. Nah, angkot-angkot itu bisa saja memberikan mendapat subsidi kalau kerjasama dengan Transjakarta. Karena itu tugas Pak Yayat ini adalah bagaimana mendorong supaya
teman-teman di reguler, angkutan reguler ini khusus yang mikro Trans, yang Mikrolet dan KWK itu bisa gabung semuanya dengan manajemen Transjakarta gitu. Kalau itu bisa didorong terutama teman-teman Transjakarta, maka dengan sendirinya itu sangat dimungkinkan memperoleh subsidi.